Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala manittaba'al huda. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahil wahidil qahhar. Bismillahil wahidil qahhar. Bismillahil wahidil qahhar. Ya muntaqim, ya jabbar, ya darru. Ya muntaqim, ya jabbar, ya darru. Ya muntaqim, ya jabbar, ya darru. Bihaqqi jifir ahmar, dengan hak hamparan merah, saya bermubahalah secara nasional. Dengarkan bunyi mubahalahnya, yaitu mubahalah tunggal. Lawannya siapa saja boleh untuk melawan mubahalah ini, dan siapa saja boleh untuk mendukung, membela mubahalah ini. Dengarkan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa asyhadu anna aliyan wal a'immah min wuldihi hujajullah, wa asyhadu annal mahdi wal mahdiyina min wuldihi hujajullah. Asyhadu annal mahdi awal, aku bersaksi Mahdi yang pertama, min isna asara mahdian, dari 12 orang Mahdi. Dia adalah Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman, Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman, yang ditunggu-tunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan Muhammad bin Abdullah alaihi salam. Muhammad bin Abdullah adalah penafsiran dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya dalam hadis tersebut dinyatakan yuwati'u, artinya menyamai, bukanlah sama dengan atau sama persis, tapi menyamai atau memiripi daripada nama Nabi Muhammad dan memiripi daripada orang tuanya, bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah. Yuwati'u artinya menyamai, bukan yusawi'u, sama dengan. Menyamai daripada Muhammad adalah Ahmad. Menyamai daripada Abdullah adalah Ismail. Karena Nabi SAW bersabda, Ana ibnu ad-dibiyahain, Abdullah wa Ismail. Aku adalah putra dua sembelihan, Abdullah dan Ismail. Karena Nabi Ismail ingin disembelih dan Abdullah juga ingin disembelih atas nazar daripada bapaknya, yaitu Abdul Muthalib bernazar untuk menyembelih daripada Abdullah. Karena itu nama bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bapak kandungnya adalah Abdullah dan bapak keturunannya adalah Ismail. Karena itu lihatlah perbandingannya, bahwa kalau Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah itu bernama Muhammad, maka yuwati'unya adalah Ahmad.
Kalau yang ditunggu oleh umat Ahlussunnah wal Jamaah itu nama orang tuanya Abdullah, maka yang ditunggu itu adalah Ismail. Maka lengkapnya Imam Mahdi yulad fi akhir zaman yang ditunggu oleh umat Ahlussunnah wal Jamaah tersebut adalah Ahmad bin Ismail bin Soleh bin Hussein bin Salman bin Muhammad ibnu Hasan alaihimassalam. Nah, karena demikian itu, maka sudah jelas Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman. Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman adalah sudah datang di tengah-tengah kita, di hadapan saya, secara hakikatnya sudah hadir di tengah kita yang saya dakwahkan sekarang. Karena itu kaum muslimin wal muslimat, segeralah sambut Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman ini. Imam Mahdinya umat ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah wasi wa rasulil imamul mahdi. Dia adalah wasi dan utusan al-imamul mahdi, al-imam Muhammad ibnu Hasan alaihissalam bagi pengikut ahlul bait. Dia adalah al-yamani yang dinanti-nantikan bagi pengikut ahlul bait. Karena demikian saudara-saudara, apa yang saya nyatakan ini adalah sesuatu yang hak dan benar. Karena itu Al-Imamul Mahdi sudah datang, mari kita sambut kedatangannya. Agar lebih lanjutnya silakan hubungi saya. Nama saya Jaga Sukma bin Mas Fadri. Sekali lagi nama saya Jaga Sukma bin Mas Fadri. Kalau ingin lebih jelas tentang kedatangan Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman ini adalah segera hubungi saya secara langsung. Dengan menjapri ataupun menelepon saya bahwa Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman sudah datang di tengah-tengah kita. Akan segera dibaiat insyaallah untuk umum. Nah, ini adalah pengumuman jelas. Apabila saya berdusta, berbohong, mendustai umat, menyesatkan umat Islam, maka saya katakan, pertama, saya akan ditabrak mobil sebelum tahun 2024. Saya sudah meninggal ditabrak mobil, ataupun disetrum listrik, ataupun saya akan mendapat kecelakaan, misalnya dipatuk ular berbisa, ataupun dimakan binatang buas, ataupun berbagai bentuk kecelakaan dan musibah menimpa saya, penyakit berat dan sebagainya, mengakibatkan saya meninggal dunia. Kalau saya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, apa yang saya sampaikan ini tidak benar. Ya. Kalau saya menyesatkan umat Islam Indonesia, maka apa yang saya nyatakan ini sesat dan tidak benar, maka saya akan ditimpa musibah seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu ditabrak mobil, dapat musibah, disetrum listrik, ataupun disambar petir, ataupun tenggelam di dalam sungai, ataupun dipatuk binatang buas, dan apapun bentuk musibahnya berupa penyakit berat yang mengakibatkan kematian saya. Dan kalau ternyata yang saya sampaikan ini adalah benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan 3.000 suara, ataupun sebatas saya mendapatkan 1 kursi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di PRD tingkat 2 di daerah saya. Karena saya adalah calon anggota legislatif dalam pencalekan 2024 ini. Karena mubahalah ini berkepentingan untuk jayanya dakwah Imam Mahdi di Indonesia, maka saya harus menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kalau saya dakwah ini benar, maka saya ditolong oleh Allah, dipilih oleh masyarakat, karena masyarakat ini semua
adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan famasya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kehendak masyarakat adalah kehendak Allah. Allah menghendaki saya terpilih. Karena itu saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kalau saya ini yang saya sampaikan adalah benar adanya. Tahun 2024 saya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh KPU. Inilah berita baiknya kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah dakwah yang hak, jifir merah, hamparan merah. Demikian mubahalahnya. Nah, ingat, ini mubahalah. Siapa yang mendustakan, menentang, ataupun menolak apa mubahalah saya ini, berarti dia adalah lawan mubahalah saya. Dia akan ditimpa seperti pernyataan saya tadi, merupakan takdir buruk yang menimpa dia kalau orang tersebut mendustakan mubahalah ini. Karena Imam Muhammad Baqir alaihissalam, Imam Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima menyatakan wala yahil muslimin ayyal tawiyalai faman fa'ala dzalika fa huwa min ahli nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak boleh, tidak halal seorang muslim dari mazhab manapun, dari golongan manapun, tidak boleh, tidak halal seorang muslim berpaling dari al-yamani al-maut, al-yamani yang dijanjikan untuk pengikut Ahlul Bait, dan dia adalah al-mahdi yulad fi akhir zaman bagi pengikut umat ahli sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam. Maka siapa yang menentang mubahalah ini akan mendapatkan musibah kecelakaan seperti yang saya katakan dalam mubahalah ini. Tetapi kalau mereka mendukung mubahalah ini, setuju dengan mubahalah ini, dia pun akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat bersama-sama saya mendakwahkan Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman, Al-Imam Ahmad bin Ismail bin Saleh bin Hussein bin Salman bin Muhammad bin Hasan alaihi salam, sebagaimana dikatakan fa iza hadratul wafat falyusallimha ila ibni awal muqarrabin lau salah satu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu sadis al-Mahdi huwa awal mu'minin. Demikian dikatakan sabda Nabi di malam kewafatannya tentang kedatangan Imam Mahdi yulad di akhir zaman. Semoga mubahalah ini bisa didengar oleh semuanya. Selama 13 menit mubahalah ini berlangsung, dan semoga ditanggapi dan didokumentasi agar kalian semua mendapatkan kebenaran hakiki dan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah kenyataan atau realitas. Demikian, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdiin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi ala mahdana walau syukru ala maulana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.